إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah dengan ibadah puasa, bersyukurlah dengan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Puasa adalah ibadah yang sangat hebat. Ibadah ini merupakan amalan yang dijanjikan surga bagi mereka yang menjalaninya. Dan ibadah ini juga merupakan ibadah yang dijanjikan dapat menjauhkan seseorang dari api neraka dengan jarak yang sangat jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man shama yawman ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, melainkan Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana seandainya dia berpuasa 2 hari? Bagaimana seandainya dia berpuasa 1 pekan? Bagaimana seandainya dia berpuasa 1 bulan dan seterusnya? Kalau seandainya 1 hari saja dapat membuat seseorang dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, bayangkan dengan bulan Ramadan 1 bulan kita menjalani ibadah puasa itu. Bayangkan dengan Ramadan yang telah lalu, yang telah kita lewati, dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan ditambah dengan amalan puasa sunnah dan berikutnya. Betapa hebatnya ibadah puasa ini. Bisa membuat seseorang dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jangankan 70 tahun perjalanan, bahkan mungkin umur kita tidak sampai 70 tahun. Tetapi dengan ibadah yang sangat mulia ini, ibadah yang sangat hebat ini, 1 harinya seseorang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di antara hebatnya ibadah puasa, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa tidak ada ibadah yang dapat menyainginya. Tidak ada ibadah yang dapat mensetarainya. Satu hari Nabi SAW, satu ketika, satu saat Nabi didatangi oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Kabarkan kepadaku, perintahkan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Nabi mengatakan, "Alaika bis-shiyam."
hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la mithlalah, karena tidak ada yang semisal dan bisa menyaingi ibadah puasa itu. Kemudian orang ini kembali bertanya, ya Rasulullah, murni bi'amalin, perintahkan kepadaku untuk melakukan satu amalan. Nabi kembali mengulangi, alaika bis-siyam, hendaklah engkau menjalankan ibadah puasa. Fa innahu la mithlalah, wa fi riwayah fa innahu la idlalah. Tidak ada yang setara, tidak ada yang bisa menyamai ibadah puasa ini. Saking hebatnya ibadah puasa ini, sampai-sampai Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa satu-satunya ibadah yang hanya Allah saja yang bisa memberikan balasannya. Nabi SAW mengatakan, kullu amali bini adamulah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya setiap amalan Bani Adam akan kembali kepada manusia, kecuali puasa. Dia milikku, aku sendiri akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya riwayat, hadis, dalil yang menunjukkan betapa hebatnya ibadah puasa ini. Akan tapi satu hal yang perlu kita camkan bersama. Hebatnya ibadah puasa bukan berarti seseorang bebas melakukan maksiat. Bukan berarti seorang bebas melakukan kezaliman, bebas melakukan semaunya. Dia menzalimi yang lain, melukai yang lain, mengambil harta milik orang lain. Saudaraku yang muliakan Allah, hati-hati. Jangan kita salah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ibadah puasa bukan berarti kita bebas melakukan kezaliman semau kita. Oleh karenanya Nabi SAW memberitakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan adanya orang-orang di hari kiamat yang bangkrut dengan ibadah puasanya. Nabi memberitakan akan ada orang yang berpuasa dan mengerjakan salat, tetapi dia bangkrut di hari kiamat. Nabi memberitakan akan ada orang yang bersedekah, tapi dia bangkrut di hari kiamat. Akan ada orang yang datang dengan membawa amal saleh, tetapi dia bangkrut di hari kiamat. Dan ini yang patut untuk kita camkan. Oleh karenanya Nabi SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang dikatakan bangkrut? Para sahabat menjawab, man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki dinar, yang tidak memiliki perbendaharaan, yang tidak memiliki harta. Nabi SAW kemudian meluruskan persepsi apa yang diyakini, yang difahami oleh sahabat. Nabi mengatakan, hakikat orang yang bangkrut adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa dengan pahala salatnya. Orang yang bangkrut di hari kiamat, kata Nabi SAW, man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dia membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala sedekah dan yang lainnya. Tetapi ternyata dia juga datang dengan membawa kezaliman di sisi yang lain. Ya'ti wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha. Akan tetapi dia juga datang dengan berbagai jenis varian kezaliman. Dia datang dengan berbagai bentuk kezaliman. Dia mencaci, mencela, menghina saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, merusak reputasi saudaranya, menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan yang mengandung kedustaan. Dia memakan harta saudaranya, mengambil hak saudaranya, bahkan dia memukul dan mengganggu saudaranya, bahkan dia menumpahkan darah saudaranya, membunuh. Kezaliman yang begitu banyak dia lakukan. Itu yang dia lakukan ketika dia di dunia. Subhanallah. Dia tidak hanya datang dengan membawa amal kebajikan di hadapan Allah. Dia tidak hanya datang dengan membawa pahala puasa. Dia tidak hanya datang dengan membawa pahala salat dan yang lainnya. Tetapi di lain sisi dia juga membawa dengan kezaliman-kezaliman yang begitu banyak. Maka Allah akan mengadili orang ini. Allah akan mengadili orang ini dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang ini sesuai dengan kadar kezalimannya, biqadri madlamatih. Bagaimana cara Allah mengadili orang ini? Allah akan mengambil pahala puasa dia, Allah akan ambil pahala salat dia, Allah akan ambil pahala zakat dia, Allah akan ambil pahala umrah dia, Allah akan ambil pahala haji dia, Allah akan ambil pahala-pahala kebaikan dia, dan Allah akan berikan kepada orang yang pernah dia zalimi.
Allah akan berikan pahalanya itu kepada orang yang pernah dia makan hartanya, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang pernah dia ambil tanahnya, yang pernah dia mengambil hak-hak milik orang lain. Subhanallah. Ternyata tidak sampai di situ, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma 'alayhi, ukhidha min khatayahum, thumma turiha fin nar." Apabila pahalanya sudah habis untuk membayar kezalimannya, pahala puasanya sudah habis, dijadikan nilai tukar atas tindak kezalimannya, pahala salatnya, pahala zakatnya habis, karena dia harus membayar kezalimannya itu. Kalau dia melakukan kezaliman kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya, betapa banyak dia harus mempertanggungjawabkan itu semua. Hak-hak orang lain yang tidak dia tunaikan. Ada amanah, ada harta yang harus dibagikan kepada masyarakat, tetapi tidak dia bagikan. Dia ambil untuk dirinya sendiri. Kezaliman ini akan dia tanggung pada hari kiamat. Maka apabila pahalanya sudah habis, kata Nabi SAW, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, dosa-dosa yang pernah dia sakiti, dosa-dosa orang yang pernah dia ganggu, dosa-dosa orang yang pernah dia bunuh, yang pernah dia tumpahkan darahnya, dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi yang akan Allah pindahkan kepada dia. Habislah pahalanya, bertambahlah dosanya, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali dicampakkan ke dalam api neraka. Thumma turiha finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar, puasa adalah ibadah yang hebat, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat tinggi. Akan tetapi berhati-hatilah, bukan berarti kita bebas melakukan kezaliman semau kita. Bukan berarti kita bebas mengganggu orang lain, memakan harta orang lain, mengambil hak orang lain. Maka ini adalah pemahaman orang yang dangkal akan ilmunya. Dia harus belajar agama Allah lebih dalam, agar dia berhati-hati, waspada, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia sengsara kelak pada hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan saat ini betapa banyaknya manusia yang tak pernah peduli dari mana pendapatan hasil, dari mana hasil pendapatannya, dari mana pemasukannya. Dia tak peduli dari mana dia mendapatkan itu. Dan itulah di antara tanda-tanda hari kiamat yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Akan datang satu masa di mana manusia tak peduli dari mana dia mendapatkan harta itu. Apakah dari jalur yang haram atau dari jalur yang halal? Apakah dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram? Dia tak peduli. Yang penting saya dapat, yang penting saya happy, yang penting saya suka, yang penting saya nyaman kehidupan ini. Subhanallah. Akan datang masa-masa itu, kata Nabi SAW, sehingga dia melakukan apapun yang dia sukai. Dia mengambil harta milik orang lain, melakukan tindak kezaliman, mengambil tanah milik orang lain, bahkan dia berkontribusi untuk merebut tanah milik orang lain yang bukan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawaqahu Allahu yaumal qiyamah bi sab'i aradin." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain secara zalim, dia mengambil satu jengkal tanah milik orang lain secara zalim, maka Allah akan kalungkan di pundaknya, di lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini orang yang mengambil tanah satu jengkal, akan Allah timpakan, akan Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Bayangkan mereka yang mengambil satu kapling, bayangkan mereka yang mengambil 1 hektar, bayangkan mereka yang mengambil berhektar-hektar. Maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana beratnya yang akan dia tanggung kelak pada hari kiamat. Sebagian kaum muslimin mengambil tanah milik orang lain, mengambil dan memindahkan patokan batasan-batasan tanah. Padahal Nabi SAW mengatakan, la'anallah man ghayyarul manar. Allah melaknat mereka yang memindah, merubah batasan-batasan patok-patokan tanah. Terlaknat mereka yang memindahkan,
batasan-batasan tanah, patok-patok tanah. Jangan pernah kita meremehkan perkara yang kecil, ma'asyul muslimin. Terkadang sebagian kita menganggap ini perbuatan kecil, ini perbuatan remeh. Padahal boleh jadi disitulah dia akan tergelincir, terperosok masuk ke dalam api neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, dahulu ada seseorang yang biasa membawa barang milik Nabi SAW. Kana ala thiqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu kirkira. Dahulu ada seseorang yang selalu membantu Nabi membawa barang-barang Nabi, membawa harta rampasan perang, mengumpulkan harta rampasan perang, melayani, mengangkat barang-barang Nabi. Dia dinamakan, orang ini bernama Kirkira. Orang ini dikatakan namanya adalah Kirkira. Ketika dia wafat, ketika dia mati, Nabi mengatakan huwa finnar. Dia termasuk penghuni neraka. Pernyataan ini membuat para sahabat heran. Bagaimana mungkin seseorang yang mengabdi, yang berjasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu membawa barang-barang Nabi, membawa semua peralatan yang dibutuhkan Nabi, bahkan dia yang membantu memungut harta rampasan perang. Bagaimana mungkin jasanya yang begitu besar? Nabi mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Fadhahabu yanduruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata keheranan ini membuat para sahabat ingin pergi segera mendatangi orang tersebut, melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan orang yang diancam dengan api neraka ini. Ternyata didapati orang ini pernah mengambil satu kain aba'ah, dan itu yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Dia mengambil satu kain sebelum harta rampasan perang dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya dia mendapatkan, berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang, tetapi dia harus menunggu Nabi yang membagi. Tetapi dia mengambil lebih dahulu. Dia menyukai sesuatu kain, dia ambil tanpa sepengetahuan yang lain, dan itu yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Satu kain dia mengambil dengan cara yang tidak benar. Bagaimana mereka yang mengambil harta milik orang lain yang jumlahnya lebih mahal dibandingkan satu helai kain, yang mengambil harta milik orang lain ratusan juta, miliaran, triliunan, korupsi, dia mengambil hak-hak rakyat, masyarakat, dan seterusnya, maka semuanya akan dia tanggung pada hari kiamat, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya ikhwatal iman, jangan pernah kita menganggap remeh kezaliman sekecil apapun, karena tidak tahu mana yang akan membuat kita tergelincir masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira bahwa itu sesuatu yang kecil, padahal dia besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan kita merusak ibadah puasa yang hebat ini dengan kezaliman, dengan hal-hal yang bisa membuat kita merugi dan sengsara pada hari kiamat. Hebatnya ibadah puasa bukan berarti kita bebas untuk melakukan kezaliman. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk dirinya dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah, takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa berjumpa menemui Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kezaliman yang banyak dianggap remeh oleh kaum muslimin adalah mengulur pelunasan hutang, menunda-nunda pelunasan hutang. Sadarkah bahwa itu adalah tindak kezaliman yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pelunasan hutang padahal dia sanggup untuk melunasinya adalah tindak kezaliman. Betapa banyak kaum muslimin meminjam hutang kepada saudaranya, tetapi tidak pernah dia bayar. Dia beralasan tidak punya ini, tidak punya itu, belum ada uang, belum ada saya bisa membayar. Padahal asetnya banyak,
asetnya banyak, dia bisa jual asetnya, dia bisa segera melunasi hutangnya. Tetapi karena memang tabiat dia cinta yang membutakan dari urusan dunia, sehingga dia tidak mau membayar dan melunasi hak saudaranya. Maka jangan hanya gara-gara hutang Anda melakukan kezaliman dan bisa membuat Anda sengsara di balik ibadah puasa yang Anda jalani. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Haji Wada, Nabi memberikan wasiat kepada saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada ikhwanuhum, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Nabi mengatakan, "Man kanat 'indahu madlamah li akhihi, falyatahallalhu minhu al-yawm, qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang memiliki tindak kezaliman terhadap saudaranya, cari penghalalan di hari ini, bersegera dia selesaikan urusannya. "Falyatahallalhu minhu al-yawm," kata Nabi SAW. Barang siapa yang memiliki tindak kezaliman, ada hak-hak saudaranya yang belum dia selesaikan, ada barang-barang saudaranya yang masih dia simpan belum dia balikkan, ada hutang yang belum dia bayar, ada harta orang lain belum dia serahkan, ada amanah yang belum tersampaikan, falyatahallalu minul yaum, kata Nabi SAW. Hendaklah dia mencari penghalalan segera di hari ini, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum datang di mana hari tak ada lagi manfaat dinar dan dirham itu. In kana indahu madlamah, ukhidha min hasanatihi biqadri madlamah. Kalau dia punya satu kezaliman, maka dia akan diambil pahalanya dan akan diberikan sesuai dengan kadar kezalimannya kepada orang lain. Namun apabila dia tidak memiliki kebaikan dan pahala, maka dosa-dosa orang yang akan disakiti yang akan dipindahkan kepada dia. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, berlindung dari kezaliman adalah kebiasaan Nabi SAW. Berlindunglah dari perbuatan zalim. Karena boleh jadi banyak kezaliman yang kita lakukan tanpa kita sadari. Rasul SAW dikatakan oleh Ummu Salamah, "Ma kharajan Nabi SAW min baiti qat illa rafa'a tarafahu ila as-sama' thumma qala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي." Salamah radhiyallahu an mengatakan, istri Nabi SAW, tidak pernah Nabi keluar dari rumahku sekalipun, melainkan beliau selalu mengangkat pandangannya ke langit dan beliau berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari 4. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Aku berlindung kepadamu dari menggelincirkan dan digelincirkan oleh siapapun. Au azlima au udlama. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari menzalimi dan dizalimi oleh siapapun. Au ajhala au yujhala alayya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari membodoh-bodohi dan dibodoh-bodohi oleh siapapun. Lihatlah bagaimana kekhawatiran Nabi dari perbuatan dan tindak kezaliman. Nabi tak pernah keluar dari rumahnya Ummu Salamah, melainkan beliau selalu berdoa berlindung kepada Allah dari tindak kezaliman. Padahal beliau adalah manusia terbaik pilihan Allah, tetapi beliau masih khawatir dari melakukan kezaliman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa aman dari tidak menzalimi orang lain? Apakah kita adalah orang yang tak pernah melakukan kesalahan? Oleh karenanya, hafalkan doa ini. Jadikan dia ibadah rutin kita hadirkan dalam kehidupan kita setiap kita keluar dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kezaliman yang menyengsarakan, dari kezaliman yang menggelapkan, karena adalah kegelapan di hati. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumati yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, berhati-hatilah dari tindak kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang dapat menodainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dari ibadah yang kita lakukan dan tidak tergerogoti dengan setiap kezaliman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik
di dunia dan di akhirat. Ala wa sallu wa sallim ala nabiyil karim. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا قوي يا عزيز فإنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن
أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ